Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Anda adalah orang yang baru saja mengetahui atau mengenal channel ini, insyaallah channel ini adalah channel yang isinya, kontennya membahas atau mempelajari tentang ilmu pengetahuan di dalam ajaran agama Islam yang bersumber pada dalil Al-Quran dan hadis. Contohnya tentang surga, neraka, tentang Allah, Allah bersama yang di atas arsy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat, akhlak, dan lain sebagainya insyaallah. Dalam video kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang kitab Sahih Bukhari dan Muslim atau yang biasa kita sebut muttafaqun alaih. Melanjutkan dari episode sebelumnya tentang tema salam, yaitu pada bab larangan memberi salam lebih dahulu kepada ahli kitab dan cara menjawab salam mereka. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan cara apabila kita diberi salam oleh mereka, bagaimana cara menjawab salam mereka, dan apabila mereka memberi salam lebih dahulu. Langsung masuk kepada hadis yang lafaznya dari Imam Bukhari pada kitab ke-79-nya, kitab meminta izin bab ke-22, bab bagaimana menjawab salam kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang yang kafir yang tidak beragama Islam tetapi di dalam naungan kaum muslimin, di dalam naungan kepemimpinan muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu diberi salam oleh ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani, maka jawablah wa'alaikum." Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-79-nya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah cara yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila kita lebih dahulu diberikan salam oleh ahli kitab. Karena kita nanti ada larangan untuk memberi salam lebih dahulu kepada mereka. Tetapi apabila mereka lebih dahulu memberi salam kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjawab dengan cara menjawab wa'alaikum, yang artinya kamu juga, semoga kamu juga. Karena tidak bisa dimungkiri bahwa doa kaum muslimin kepada non-muslim atau ahli kitab tidak diterima kecuali kita mendoakan tentang hidayah untuk mereka. Oleh karena itu, apapun doa mereka, apapun isi salam mereka, kita hanya menjawab wa'alaikum. Tidak usah wa'alaikumussalam, apalagi warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Jadi kita hanya menjawab wa'alaikum, yang artinya semoga kamu juga. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, para ahli kitab, orang-orang Yahudi khususnya, senantiasa memberi salam yang buruk kepada kaum muslimin. Terkhususkan lagi Nabi Muhammad SAW dengan salam yang isinya doa keburukan. Sehingga Nabi memberikan cara apabila kita diberi salam oleh ahli kitab, apapun isi salamnya, jawablah dengan wa'alaikum. Selanjutnya kita masuk kepada hadis kedua. Masih dalam tema yang sama, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu diberi salam oleh orang Yahudi, mereka itu berkata, Assalamu alaika." Lamnya tidak ada. Assalamu alaika, seolah-olah terdengar seperti Assalamualaikum, Assalamu alaika.
terdengar assalamu alayka, tetapi yang diberikan salam oleh orang Yahudi yaitu assamu alayka, yang artinya semoga kebinasaan menimpamu. Maka jawablah wa alayka, kamu juga begitu. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-79, kitab meminta izin, bab ke-22, bab bagaimana menjawab salam kafir zimmi. Langsung masuk kepada hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, serombongan orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Assamu alaika, semoga kebinasaan menimpamu." Kata serombongan orang Yahudi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengerti dan langsung aku jawab, kata Aisyah, "Alaikumussamu wa la'natu," yang artinya semoga kebinasaan menimpamu dan juga laknat. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah hai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan di dalam semua hal." Lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah," kata Aisyah, "apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan?" Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku sudah menjawab wa alaikum, dan itu telah kembali pada mereka." Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-79, kitab meminta izin, bab ke-22, bab bagaimana menjawab salam kafir zimmi. Yang mana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doanya orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang ahli kitab itu tidak akan mungkin diterima. Apalagi terkhususkan untuk kita, orang-orang yang muslim, yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah adalah Tuhan semesta alam, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan hak. Karena mereka meminta bukan kepada Allah satu-satunya, mereka menyematkan perantara lain seperti patung, seperti Tuhan-Tuhan mereka lainnya. Sehingga doa-doa mereka kepada kita, apapun itu, entah itu keburukan, apalagi itu tidak akan mungkin diterima Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah salah doa dan salah akidah. Sementara kita yang menjawab wa'alaikum, semoga kamu juga, itu benar-benar didengar Allah karena kita adalah orang-orang yang berakidah yang benar dengan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Oleh karena itu kita cukuplah menjawab wa'alaikum apabila kita diberikan salam kepada ahli kitab apapun isi salamnya. Lafaz ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-79, masih sama seperti yang tadi, kitab meminta izin bab ke-22, bab bagaimana menjawab salam kafir zimmi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan mempelajari 3 hadis ini tentang apabila kita diberikan salam pertama kali atau didahului oleh orang ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani, Nabi Muhammad SAW telah memberikan cara untuk bagaimana cara menjawabnya. Semoga dengan ini kita semakin pandai, semakin kuat imannya, semakin luas pengetahuannya, dan semakin mencintai Nabi Muhammad SAW, merindukan beliau karena telah memberikan atau mengajarkan kita banyak hal yang benar, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada kita bahkan hingga akhir zaman kelak insyaallah. Semoga Allah merahmati dan memberkahi beliau dan keturunan-keturunan beliau dan semua pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, saya memohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila Anda berkenan untuk membantu agar channel ini terus berkembang dan maju, bantulah dengan cara subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Insya Allah dengan cara itu pun Anda akan mendapatkan pahala
sesuai dengan niat baik Anda. Bahkan apabila teman yang Anda share itu mendapatkan ilmu baru, lalu menerapkannya, lalu dia ingat kepada Allah dan ia dapat pahala, tentu saja Anda memiliki andil dalam itu dan Anda mendapatkan pahala juga seperti pahala yang didapatkan oleh teman Anda itu tanpa dikurangi sedikit pun. Demikian dari saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.